Shalom, selamat malam saudara-saudaraku dimanapun saudara berada. Berjumpa lagi dengan kami Sumampau Ministry dalam program MBA, Mari Beritakan Alkitab. Saudara-saudara, Selasa lalu saya membahas tentang Omnibus Law. Omnibus Law yang dimaksudkan adalah Omnibus Law Cipta Surga. Maksudnya undang-undang ataupun hukum yang mengatur segala sesuatu supaya kita memperoleh surga, memperoleh keselamatan. Dan di dalam pembahasan itu saya membahas tentang 10 hukum ataupun 10 hukum moral yang terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-17. Di mana saudara-saudara, salah satu hukum yang terdapat di dalam 10 hukum itu adalah hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara-saudara, hari Sabat ataupun hukum hari Sabat merupakan tanda, merupakan peringatan, merupakan meterai antara Tuhan dengan umatnya. Kita bisa baca di dalam Yeskiel pasal yang ke-20 ayat 12 dan ayatnya yang ke-20. Yeskiel pasal 20 ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-20. Hari-hari Sabatku ku berikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Lalu ayat 20 dikatakan, kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, dua ayat ini jelas sekali menyatakan bahwa hari Sabat, hukum yang keempat di dalam 10 hukum keempat di dalam hukum moral itu, menyatakan bahwa hari Sabat adalah tanda. Hari Sabat merupakan peringatan ataupun meterai antara Tuhan dengan umatnya. Artinya, hukum hari Sabat ini merupakan satu hukum yang sangat penting. Nah, di tengah-tengah hukum yang sangat penting, yang sangat krusial bagi kita, umat-umat Tuhan, maka setan tidak tinggal diam terhadap hukum hari Sabat ini. Setan menyerang tentang hukum yang keempat ini. Dan dia menggunakan tidak hanya orang-orang dari luar umat-umat Tuhan, tetapi juga dari dalam umat Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara, kita tahu serangan dari luar itu, Alkitab sudah menyatakannya di dalam Daniel pasal 7 ayatnya yang ke-25, di mana ada satu oknum yang menentang yang maha tinggi, yang akan menganiaya umat-umat pilihan, umat-umat kesayangan dari yang maha tinggi, dan juga oknum ini atau kekuasaan ini akan merubah waktu dan hukum. Itulah hari Sabat. Nah, pada malam hari ini, saudara-saudara, saya tidak membahas tentang serangan dari luar, tapi saya akan membahas serangan dari dalam. Itulah sebabnya judul pembahasan kita pada malam hari ini adalah waspada serangan dari dalam. Bagaimana kita bisa mengetahui, atau apakah Alkitab sudah menyatakan bahwa akan ada juga serangan dari dalam sehubungan tentang hari Sabat? Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Yeskiel pasal 22, ayatnya yang ke-26. Yeskiel pasal 22, ayatnya yang ke-26, di situ dikatakan, imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Di ayat ini dengan jelas ada imam-imam, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengajarkan kebenaran. Itulah salah satu tugas daripada imam-imam. Tetapi di sini dikatakan mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Nah, ini imam-imam yang dimaksudkan. Siapa mereka? Dari mana mereka? Ingat, kita punya judul pembahasan pada malam hari ini adalah waspada serangan dari dalam. Artinya imam-imam ini adalah imam-imam dari kalangan orang Yahudi konteksnya pada saat itu. Orang yang mengetahui kebenaran hari Sabat, tetapi mereka menutup mata terhadap hari Sabat. Dan ini kita bisa lebih mengerti kalau kita membuka Yeskiel pasal 8, ayatnya yang ke-16. Yeskiel 8, ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan, kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Jadi Yeskiel dibawa ke dalam pelataran rumah Tuhan, di dalam pelataran bait suci. Sungguh dekat jalan masuk ke bait suci,
di antara balai bait suci dan mesbah. Lalu di antara pintu masuk ke dalam bait suci, kemah pertemuan itu, dan juga mesbah pembakaran yang ada di pelataran ataupun halaman daripada bait suci, dia melihat ada kira-kira 25 orang laki-laki. Siapa ini? Sudah pasti ini adalah imam-imam biasa yang melayani upacara harian. Apa yang mereka buat? Ke-25 orang laki-laki ini, mereka membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Saudara-saudara, luar biasa sekali ayat ini menyatakan ada imam-imam, ada orang-orang yang Tuhan sesungguhnya percayakan untuk mengajarkan satu kebenaran, tetapi mereka membelakangi bait suci. Mereka mengabaikan bait suci. Mereka mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Secara khusus tentang hari Sabat, karena kita bicara tentang hari Sabat pada malam hari ini, dan di situ dikatakan imam-imam ini yang seharusnya mengajarkan kebenaran, justru mereka sujud menghadap matahari. Mereka sujud kepada matahari. Saudara-saudara, inilah ayat-ayat yang bisa kita hubungkan bahwa memang ada orang-orang yang di dalam konteksnya pada saat itu bangsa Israel yang membelakangi bait suci, yang membelakangi ataupun mengabaikan kebenaran. Sekarang ini saudara-saudara, di kalangan orang Advent ada juga orang-orang yang mulai membelakangi kebenaran atau mengabaikan kebenaran secara khusus hari Sabat. Di mana orang-orang ini mereka mulai mengajarkan tentang hari Sabat yang lain. Hari Sabat itu dikenal dengan Sabat lunar. Sabat lunar. Jadi inilah saudara-saudara yang perlu kita waspadai. Serangan dari dalam. Serangan dari saudara-saudara kita sendiri. Sesama umat Advent. Umat-umat yang sesungguhnya sudah mengerti tentang hari Sabat. Tetapi sekarang ini banyak orang-orang Advent yang mulai mengajarkan tentang Sabat lunar. Baik saudara, sebelum saya menerangkan Sabat lunar, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan kalender lunar, kalender solar, dan juga kalender lunisolar. Saudara-saudara, kalender lunar, yaitu penghitungannya ini berdasarkan bulan mengelilingi bumi. Itu terjadi dalam satu bulan kurang lebih 29,5 hari. Inilah yang disebut dengan kalender Hijriah. Nah, ini biasanya orang Muslim menggunakan kalender ini. Dan juga bangsa Yahudi, pada saat mereka mau menentukan hari-hari raya, maka mereka akan menggunakan perhitungan daripada kalender lunar. Yaitu mereka melihat penampakan bulan baru atau hilal, kalau di orang Islam mengatakan melihat hilal. Lalu ada kalender solar. Kalender solar ini adalah bumi mengelilingi matahari. Dan ini terjadi dalam satu tahun. Kurang lebih 365,2 hari. 365,2 hari. Dan kalender solar ini yang kita kenal dengan kalender Masehi. Lalu yang berikut, saudara-saudara, kalender lunisolar. Kalender lunisolar ini adalah kalender lunar, kalender Hijriah, yang disesuaikan dengan kalender solar ataupun kalender matahari atau kalender Masehi. Dan ini biasanya dipakai oleh saudara-saudara kita dari keturunan Cina yang disebut dengan tahun Imlek, atau saudara-saudara kita di agama yang lain yaitu menggunakan tahun Saka. Itu orang Bali, itu orang Hindu itu menggunakan tahun Saka. Itu kalender lunisolar. Saudara, mari kita akan melihat bagaimana sampai serangan dari dalam ini terjadi. Saudara-saudara, ada satu artikel ini dalam bahasa Inggris, tetapi saya sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, di mana judulnya dalam bahasa Indonesia. Artikel ini, saya akhirnya tahu bahwa artikel ini dibuat oleh satu situs, satu web yang dipublikasikan oleh orang-orang yang mempercayai hari Sabat lunar itu, Sabat lunar itu. Jadi judulnya itu mencari Sabat yang benar dan mengungkapkan kemurtatan gereja Advent hari ke-7. Nah, ini jadi web atau situs ini adalah satu web yang digunakan untuk mempropagandakan tentang Sabat lunar oleh kelompok mereka. Jadi diceritakan di dalam situs itu, katanya pada bulan Agustus tahun 2007, pendeta Dr. Jack Dogan, ya, Dr. Jack Dogan, profesor eksperimen perjanjian lama dan Ibrani dari Andrews University. Jadi dia diundang sebagai pembicara utama di conference
Columbia di Amerika sana. Itu pada pada bulan Agustus 2007. Di mana konferensi itu dibuat oleh karena ada satu maksud untuk membangun sebuah gereja katanya untuk menjangkau orang Yahudi Mesianik. Dan pendeta Jack Dogan ini diundang untuk berbicara tentang perayaan tahunan kepada para pendeta di konferensi itu. Dan menurut orang yang hadir, ada 3 orang katanya yang hadir pada saat itu, menurut kesaksian 3 orang ini, sejumlah pendeta mereka mempertanyakan tentang kalender Alkitabiah. Salah satu pendeta menyatakan pada waktu itu bahwa Profesor Dogan ini mengakui bahwa ketika hari Sabat dihitung oleh kalender Alkitabiah, maka hari Sabat itu akan jatuh pada hari yang berbeda, berdasarkan menggunakan kalender solar tadi. Jadi berdasarkan inilah mereka menyatakan bahwa gereja Advent ini sudah salah. Jadi sekali lagi saudara, ada sebagian orang Advent yang mempercayai atau memahami bahwa perhitungan Sabat hari ke-7 itu haruslah berdasarkan perhitungan ataupun siklus bulan. Siklus bulan. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Ya selain salah satunya tadi itu yang digembar-gemborkan bahwa ada profesor kita katanya yang mengaminkan perhitungan itu. Jadi mereka menggunakan ayat-ayat Alkitab. Salah satunya adalah Yesaya 66 ayat 23. Lalu Kejadian pasal 1 ayat 14, Mazmur 104 ayatnya yang ke-19. Jadi kalau kita baca Yesaya pasal 66 ayatnya yang ke-23, di situ dikatakan begini. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Jadi salah satu ayat yang digunakan untuk membenarkan bahwa hari Sabat itu harus dihitung berdasarkan perhitungan ataupun siklus bulan. Ini katanya, bulan berganti bulan. Sehingga mereka mengatakan bahwa orang Yahudi sekarang dan juga orang Advent yang menyucikan hari Sabtu sebagai hari Sabat hari ke-7 itu adalah salah. Jadi untuk mengcounter apa yang dibuat oleh kelompok Sabat lunar ini, maka pendeta Dr. Jack Dogan ini dia membuat satu artikel dengan judul dalam bahasa Indonesianya, yaitu haruskah kita mengamati hari-hari raya Lewi? Sebuah perspektif dari gereja Masih Advent hari ke-7 sehubungan dengan Sabat lunar. Jadi menurut pendeta Dr. Jack Dogan, kata Muadim yang digunakan di dalam Yesaya pasal 66 ayat 23 disebut dengan bulan baru atau bulan berganti bulan, dalam bahasa Inggrisnya new moon, atau di dalam Kejadian 1 ayat 14 disebut masa-masa yang tetap, atau di dalam Mazmur 104 ayat yang ke-19 ada kata waktu di situ, itu menggunakan kata Ibrani dengan Muadim. Dan untuk menentukan waktu ataupun kata Muadim ini akan bermasalah kalau menggunakan siklus bulan. Siklus bulan. Karena kata Muadim itu mengacu kepada perjanjian atau pertemuan, memang ada hubungannya dengan waktu, tapi ada juga hubungannya dengan ruang atau tempat. Jadi perjanjian ataupun pertemuan atau kata Muadim ini tidak ditentukan oleh siklus bulan sebagaimana yang dimaksudkan oleh kelompok daripada Sabat lunar. Contoh, di dalam Yeremia pasal 8 ayatnya yang ke-7 di situ dikatakan, bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu Muadim, waktu kembalinya. Jadi saudara-saudara, untuk migrasi daripada burung-burung ini tidak ditentukan oleh siklus bulan. Tetapi migrasi daripada burung-burung ini ditentukan oleh musim. Biasanya musim semi. Kalau sudah musim semi, maka burung-burung ini akan bermigrasi ke satu tempat. Lalu sekali lagi saudara, kata Muadim ini mengacu pada waktu atau tempat tertentu yang ditentukan. Dan siapa yang menentukan ini? Bisa manusia, bisa juga Tuhan. Contoh, kalau kita buka di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-35. Di situ dikatakan begini. Pada waktu pagi keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama seorang budak kecil, sesuai dengan janjinya. Waktu perjanjian ini yang disebut dengan Muadim kepada Daud. Jadi yang menentukan ini bukan siklus bulan, tapi yang menentukan manusia. Lalu yang lain juga di dalam Kejadian 18
14 ayat 14 dikatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan pada waktu yang telah ditetapkan itu? Tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi ini adalah waktu yang ditetapkan, muadim, yang Tuhan tentukan kepada Abraham memperoleh anak. Jadi yang menentukan ini bukan siklus bulan, tapi yang menentukan Allah. Begitu juga kalau di dalam Daniel pasal 12 ayatnya yang ke-7 di sini dikatakan, lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah dengan Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Jadi di sini ada waktu yang ditentukan, tapi yang menentukannya adalah Allah, bukan berdasarkan siklus bulan. Jadi muadim, kata muadim yang digunakan, baik itu tadi di dalam Yesaya 66 ayat 23 maupun Mazmur 104 ayat yang ke-19 tadi, semuanya itu tidak ditentukan oleh siklus bulan, tapi tergantung dalam konteks apa itu. Jadi sekali lagi saudara, kata muadim tidak bisa digunakan untuk menentukan satu waktu, dalam hal ini hari Sabat, sehubungan dengan perhitungan siklus bulan. Lalu yang kedua, Dr. Jack Dogan ini dia mengatakan bahwa gagasan bahwa hari Sabat itu dihitung berdasarkan siklus bulan itu sebenarnya berdasarkan pengaruh Babylon. Pengaruh Babylon itu menurut dia. Sehingga menurut pandangannya, Sabat itu pada mulanya diambil dari kebiasaan Babylon yang menggunakan kalender lunar. Ini dia. Jadi bukan berdasarkan apa yang mereka punya pengertian. Dan itulah kalau menentukan kalender lunar, maka fase hari Sabat itu berdasarkan bulan baru itu akan jatuh pada tanggal 7, 14, 19, 21, dan 28. Dan itu tergantung hari apa itu, tidak selamanya hari Sabtu hari ke-7, karena berdasarkan siklus bulan. Dan yang ketiga, Dr. Jack Dogan mengatakan bahwa gagasan tentang ketergantungan Sabat pada siklus bulan ini bertentangan dengan kesaksian sejarah. Yang pertama, kesaksian sejarah bahwa pada faktanya orang Yahudi telah memelihara hari Sabat hari ke-7, hari Sabtu itu sudah lama. Dan praktek ini tidak pernah berubah atau hilang, baik oleh kalender Julian atau kalender Gregorian, karena memang ada perubahan. Tapi perubahan itu hanya jumlah harinya. Sedangkan siklus mingguannya itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Kita ingat sejarah itu, dari tanggal 1 itu berubah langsung di tanggal 15. Ya. Orang-orang Yahudi sampai hari ini masih mempertahankan Sabat hari ke-7 yang sama pada masa penciptaan. Ya. Hari yang sama yang diperintahkan di Sinai di dalam Keluaran 20. Dan itu dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan juga para rasul. Masih ingat Lukas pasal 4 ayat 16, menurut kebiasaannya Yesus beribadah pada hari Sabat. Jadi kalau kita melihat di sini, kalau memang ada perubahan, maka Tuhan Yesus akan kasih tahu pada saat itu. Padahal faktanya tidak ada keluhan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi klaim yang menghubungkan Sabat dengan siklus bulan dan membuatnya jatuh pada hari apa saja tergantung dia punya perhitungan hilal itu atau bulan baru itu, tidak berdasarkan Alkitab. Itu hanya berdasarkan pengertian manusia. Dan ini sama sebenarnya. Ini serangan dari dalam untuk merubah waktu dan hukum. Lalu menurut pendeta Jack Dogan bahwa kelompok Sabat lunar ini selalu mengaitkan hari Sabat itu berdasarkan perhitungan bulan, oleh karena mereka membaca di dalam Keluaran 12 ayat 6 yang menyatakan bahwa hari penyalipan Yesus itu ada hubungannya dengan hari Paskah, hari-hari raya orang Yahudi. Jadi mereka mengatakan bahwa penyalipan Tuhan Yesus itu adalah hari Paskah, di mana kalau di orang Yahudi hari Paskah, hari-hari raya itu merupakan hari Sabat. Tetapi menurut pendeta Dr. Jack Dogan ini tidak dapat digunakan untuk mendukung gagasan tentang Sabat lunar, karena ini berbeda. Sabat hari raya dengan Sabat mingguan berbeda. Secara gampangnya begini, saudara. Sama dengan saudara kita di Muslim. Kalau mereka mau menentukan hari raya, mereka akan melihat hilal. Artinya mereka menggunakan kalender lunar, hilal. Tetapi kalau untuk merayakan hari peribadatan mereka, hari Jumat,
Mereka tidak pernah menentukan hilal. Setiap hari Jumat dalam tiap minggu mereka akan pergi ke masjid. Jadi seperti itu, saudara. Orang Yahudi, betul, ada hari-hari Sabat di dalam hari-hari perayaan, dan itu ditentukan oleh perhitungan bulan. Tetapi untuk hari Sabat mingguan, itu tidak pernah dihitung berdasarkan siklus bulan. Lalu saudara, yang terakhir, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh pendeta Dr. Jack Dogan, bagaimana mungkin kita menentukan hari Sabat itu berdasarkan siklus bulan? Kenapa? Oleh karena bulan dan juga matahari itu baru diciptakan Tuhan di dalam masa penciptaan itu, minggu penciptaan, di hari yang keempat. Sebenarnya kalau hari keempat, kenapa nanti 3 hari kemudian, hari yang ketujuh, Allah mengatakan itu adalah hari Sabat Tuhan, hari yang ketujuh itu. Harusnya kalau mengikuti perhitungan atau siklus bulan, nanti dari hari yang keempat ini harus tunggu lagi 7 hari. Ya, karena di situ ada bulan baru nanti hitung. Harusnya 7 hari, begitu dia tiap. Dan ini tidak masuk di akal. Jadi saudara, inilah yang harus kita waspadai. Bahwa ada orang-orang dari dalam gereja masih hari ketujuh sendiri, mereka menyatakan bahwa hari Sabat yang kita rayakan, kita sucikan ini, katanya mereka salah. Karena mereka menghitung berdasarkan siklus bulan. Jadi saudara, inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Bila mana ada pertanyaan, silakan saya kembalikan kepada MC kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.